Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Penting Traveling. Jadi saat ini saya udah ada di garasinya Rimba Raya yang ada di Wedelan, daerah Jepara. Dan ini tuh deket banget sama kantornya yang ada di Bangsri ya teman-teman. Jadi kalian yang mau ke Jakarta naik Rimba Raya bisa pilih start awal dari Bangsri ini atau dari garasi tadi. Nah sebelumnya saya itu habis turun dari shuttle Rimba Raya juga yang membawa saya dari Jogja menuju ke Jepara. Dan buat kalian yang belum tonton videonya, wajib tonton dulu ya biar informasinya lengkap dan nggak ketinggalan. Nanti linknya bisa klik di video saya yang ada di pojok kanan atas kayak gitu teman-teman. Nah dari sini nanti saya akan menuju ke Jakarta menggunakan bis Rimba Raya, dan saat ini saya lagi nunggu bis Rimba Rayanya di garasi Wedelan atau titik awal keberangkatan dari bus tersebut. Nah ini dia teman-teman bus yang akan membawa saya ke Jakarta, bis Rimba Raya dengan kode A004 yang memiliki julukan Mariposa, julukan yang menurut saya unik sih, yang memiliki panjang 13,5 dan tinggi 3,9. Gagah banget, dan ini tuh simple ya, liverinya nggak macam-macam, perpaduan warnanya juga pas. Bis ini tuh berangkat dari Jepara atau garasi itu 16.30, nantinya akan melakukan penjemputan sampai ke Kudus lalu ke Semarang itu terakhir jam 10-an pakai mesin Scania K450 CB Euro 5 yang udah pakai suspensi. Bis ini tuh nyaman banget. Selain nyaman, bis ini tuh juga diandalkan soal kecepatannya, di mana bis ini tuh bisa menempuh waktu Semarang Jakarta hanya dalam 5 jam saja menggunakan bodi laksana dari SR3 Neo SAD R Prestige Ultimate Green Switch Class. Bis ini tuh dinobatkan sebagai salah satu sleeper paling banyak di Pulau Jawa saat ini, dan di sini tuh berangkatnya sore malam, bahkan bisa dibilang terakhir dibandingin bis Muria lainnya, tapi nyampe Jakartanya itu nggak kalah cepet, pagi, bahkan bisa dibilang paling pagi. Untuk tarifnya sendiri bis ini tuh 310.000. Saya pesen lewat website rimbarayarongrit.com, jangan kebalik ya karena mirip-mirip sama shuttle-nya. Dan di sini interiornya itu kapasitas 26 seat aja dengan tipe Grand Switch Class, dimana joknya ini udah gede banget. Ada snack, ada selimut, ada bantal, ada video on demand. Lalu ini dia, kursinya terbuat dari Versa dan ini tuh pakai zero gravity teman-teman. Mantep, dan buat badan saya yang gede aja itu tuh sisa banyak. Dan saya nanti duduk di kursi paling spesial, yaitu di Grand Captain-nya yang paling depan biar bisa lihat Pak Supirnya kerja. Kira-kira gimana keseruan perjalanan kali ini? Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan selamat menonton. Nah ini teman-teman, saya udah ada di dalam bisnya. Ini kayak gini, ada atas, ada bawah. Kapasitasnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ya kita lihat ke belakang aja kapasitasnya ada berapa. Ada 24 seat. 26 seat teman-teman. Ada 26 seat kayak gini. Mantep banget ya. Jam 16.39 berangkat garasi. Di atas seatnya ini tebel banget, luas, dan ini tuh pakai teknologi zero gravity ya. Terus ini di sini ada cup holder, ada tempat nyempat. Nah ini bisa nyimpen alas kaki, ada lampu bacanya, ada horden, dan ada TV-nya. Ini untuk kursi nomor 16 ini ruang kakinya lega banget teman-teman tuh. Sebenarnya ruang kakinya semuanya lega sih. Untuk kerebahannya sih
kayaknya rebah banget ya. Dan ini ada selimut, ada bantal, ada guling, ada snack juga. Di sini kapasitasnya 26 seat, di belakang ada tempat tidur kru. Terus di tengah ini ada dispensernya. Nah, ini dispensernya. Ada air panas, air dingin. Terus ini agak sempit di sini. Di sini ada smoking areanya. Nah, ini didorong ke dalam. Nah, ini smoking areanya kayak gini, teman-teman. Nah, untuk di dalam ruangan smokingnya seperti ini, teman-teman. Jadi ada kursinya. Terus ini bisa dibuka. Set. Nah, bisa lihat keluar. Tapi jangan kayak gitu, teman-teman, bahaya. Di sini hanya untuk ngerokok ya. Tidak untuk ngeluarin anggota tubuh apapun termasuk tangan. Sama satu lagi di sini ada asbaknya. Nah, ini asbaknya. Terus di sini juga ada toiletnya. Nah, ini dia toiletnya. Wangi, bersih, dan kelihatan elegan gitu ya, putih. Tutup dulu. Terus di sini juga ada tempat sampah. Ada CCTV-nya juga. CCTV-nya ada beberapa. Terus ini juga banyak pengharum ruangannya. Pengharum ruangannya wangi banget, enak. Dan di atas ini itu ada lover AC, ada USB, ada Type-C, ada lampu baca dan lampu bantuan. Ini juga ada lover AC-nya. Dan kapasitasnya 26 dan ini pakai Scania K450 CB. Mantap banget ya. Kita coba duduk di depan. Nah, ini untuk tempat duduknya, teman-teman. Saya nanti duduk di Grand Captain 1 ini. Di sini udah ada avotnya, ada lampu baja, ada snack, guling, bantal, selimut, lounger, dan ini bisa direbahin ya. Dan yang paling penting adalah view-nya. Mantap jiwa, view-nya cakep. Oh iya, untuk di sini juga ada lover AC. Lover AC-nya udah ada USB-C, udah ada USB, terus ada tombol bantuan, lampu baca, terus juga ada tirai. Misalkan mau privasi, ini tinggal ditutup. Nah, kayak gini. Ini udah cukup privasi. Tapi sebenarnya kalau kalian rebah, ini tuh juga bisa jadi penghalang atau jadi privasi penutup gitu ya. Mantap banget. Cuman tadi naiknya kayak gini. Nah, sekarang kita coba duduk di bawah, teman-teman. Nah, ini kayak gini kalau yang bawah. Nah, buat yang nggak suka terlalu dingin, nih di bawah pas ya suhunya. Terus di depan ini masih bisa selonjor. Saya nggak mentok, tinggi saya 178 cm. Ini depannya kaca, masih bisa lihat pemandangan di depan sana walaupun ya ini ada matahari ya. Dan kacanya luas kayak gini. Kalau yang depan, terus juga ada itu, ada avotnya, ada tirainya juga, ada bantal, selimut, snack. Tapi yang sini gulingnya agak kecil ya. Nah, kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau ngajak orang tua, itu saya saranin duduknya di bawah sini. Karena nggak harus manjat-manjat ke atas. Dan di bawah ini lebih stabil sama goncangan, teman-teman. Lebih stabil sama goncangan, plus AC-nya nggak terlalu dingin, kayak gitu. Untuk ruang kepalanya seperti ini. Ini kalau saya, nah ini segini. Ini kalau duduk, kalau rebah lebih besar lagi nanti. Cara ngerebahinnya di sini tuh ada tuasnya nih. Ini tuasnya manual. Nah, untuk posisi rebahnya seperti ini. Jaraknya ya 20 sentian lah, 1 jengkal tangan. Segini rebahnya, mantap banget.
Gitu ya teman-teman. Cuman minusnya satu, di sini tuh masih lobok, jadi tidak 100% privacy. Di sini masih ada ruang untuk ngelihat ke belakang. Kayak gitu ya. Beda sama Adiputro ini karena buatan Laksana. Jadi kalau Laksana biasanya memang kayak gini, nggak ada apa penutupnya di sini. Scania-nya Kencana, pakai Avante D2. Oh, tak bareng iki ya. Iya ta. Ketemu Jepara. Jadi teman-teman ini masih berhenti di Bangsri Terminal. Ini ada rimba raya eksekutif. Ini bis yang saya naiki. Untuk yang saya naiki ini sleeper kelasnya ya. Nah untuk yang eksekutif ini tadi jemput dulu ke Kelet karena ada penumpang Kelet. Dia nunggu berangkat jam 4 dari Pool tadi, dan yang ini berangkat dari Pool langsung, dan ini ketemu di Bangsri. Ini MV04, julukannya Mariposa. Mantap. Kerja terus rawani wayo. Bitung. Bitung biyen Polres. Oh, sampai Bitung guys. Aku tahu ketemu sampai Mas, kalau di zaman dari Riyato Mas. Masa lah? Ngerti ngono lho aku ora akeh. Aku malah kapanan seminggu lalu ketemu jenengan tapi teng rest area. Masa? Nggih. Akan naik City Trans kula. Untuk bus ini sendiri itu rutenya dari mulai garasi Wedelan tadi ke Bangsri, terus tadi ke daerah mana ya tadi saya nggak tahu itu. Terus pokoknya ke Jepara, terus habis itu ke Demak. Nanti bisa penjemputan terakhir itu di Semarang. Semarangnya itu bisa di Jatingaleh sama di Kali Banteng kayak gitu teman-teman. Nah untuk servis makannya sendiri nanti di KM 360 Batang Tol Trans Jawa di RM Haji Subali. Untuk harganya sendiri saya kemarin dapat di 310. Nggak nentu, kadang ada yang 330, kadang bisa 310. Tergantung harinya, biasanya kayak gitu. Nah, yang kemarin itu kan di sini tuh ada tulisan legasi gitu ya. Ini udah dicopot. Kayaknya dicopot terus di lepas jadi lebih lega gitu teman-teman. Cuman untuk headroom yang atas tuh segini. Lebih sempit lagi. Dan ya untuk posisi rebahnya kayak gini. Sama ya, satu jengkal sama yang tadi sama. Posisi rebahnya dan cara ngerebahnya masih sama, yaitu pakai tuas manual yang ada di samping sini. Ya itu. Terus buat kalian yang bawa tas bisa ditaruh di sini. Ya gitu ya. Bisa ditaruh di sini dan ini cukup buat naruh tas sama alas kaki. Ya alas kaki sebenarnya bisa ditaruh di sini juga sih. Nah, ini diangkat aja. Nah, masukin ke sini itu juga bisa untuk alas kaki. Gitu teman-teman. Di depan sini juga ada CCTV dan view kita dari seat atas 2 itu seperti ini. Nah itu dia, ada ruang drivernya. Kalau yang dari sana atas 1 itu ruang kondektor atau ruang kru ya, dan pintu masuknya penumpang gitu. Kayak gini. Terus sekarang kita coba untuk avotnya. Oh ini masih mati nih avotnya ya. Dari sini ada kabel jack, terus ada juga USB-nya, kayak gitu. Terus di sini juga ada lampu, ini lampu. Terus di sini juga ada AC, gitu teman-teman. Saya rasa kalau kalian naik ini wajib bawa kaos kaki, jaket, sama kalau bisa bandana untuk penutup leher. Sekarang kita coba bongkar snacknya. Pertama di sini ada roti AOK rasa pandan.
terus ada Jets, ada Piatos, ada Ichi Ocha, dan satu lagi ada air mineral 330 ml. Kayak gini teman-teman. Nah, ini snacknya. Lumayan untuk perbekalan kita hari ini. Ini sekarang jam 5.20. Nyampe daerah mana ini ya? Ini nyampe di daerah Melongo. Nah ini Melongo untuk menaikkan penumpang. Kacanya ngembun teman-teman, karena ini dingin banget. Di luar tuh anget, jadi ngembunnya di luar kayak gitu. Oke teman-teman, jadi di sini saya mau nyoba lampu bacanya, dan lampu bacanya ini berfungsi normal dengan baik. Di sini ada tombolnya, tombolnya lembut gitu. Nah, dipencet biar bisa hidup mati. Terus di atas ini ada colokan yang letaknya tuh pas di atas kepala atau wajah kita ya. Jadi kalau kalian narik kabel tuh akan agak sedikit rimpetin gitu istilahnya di antara badan-badan kita, tapi nggak masalah. Dan nggak jauh, setelah sekitar 1 jam dari Bang Sri tadi, bis udah persiapan buat masuk ke terminal Jepara. Ini udah ada di daerah kota sih kalau nggak salah, kayak gitu. Nah ini saya coba cek, ternyata deket banget sama pantai. Sayang kalau itu kacanya ngembun banget, jadi saya udah sempat beberapa kali nge-shoot gitu ya. Ada pemandangan senja gitu, tapi sayangnya nggak dapet karena kameranya fokus ke blurry kaca yang kena embun itu. Nah ini udah nyampe di terminal Jepara, salah satu terminal yang udah lama pengen saya kunjungin dan baru kesampaian di 2025 bareng Rimba Raya, kayak gitu teman-teman. Ya teman-teman, sekarang jam 6 udah nyampe terminal Jepara. Ini di sini barengan sama yang eksekutif kelas Rimba Raya 005. Cakep. Di sini masih nunggu penumpang teman-teman. Jadi aku mau lihat-lihat dulu di sini ada apa aja. Tamannya ada Mujijaya. Emang bis-bis dari Jepara yang arah Jakarta tuh berangkatnya malam, jam-jam habis maghrib gini ya. Ini ada yang sleeper, ada yang kayaknya eksekutif. Yang ini juga kayaknya eksekutif rombongan Mujijaya. Terus di sebelah sana itu ada Rimba Raya. Nah, itu yang saya naiki, yang Marvelous Class. Terus yang ini yang Victorious Class. Victorious itu yang eksekutif, Marvelous itu yang sleeper. Sekarang masih jam 6:07 dan masih menunggu penumpang. Mantap. Ini tadi sambil nunggu pesan kopi. Lumayan buat ngangetin badan. AC-nya dingin banget. Kalau lampunya nyala kayak gini teman-teman, nih juga ada list putihnya, dan ini tuh udah dinyalain ya dari tadi setelah maghrib, berfungsi dengan normal tuh, mantap. Ini nyampe di Kali Tekuk barengan sama Rimba Raya yang eksekutif lagi.
ketemu PO Sahalah. Nah, sama Muji Jaya yang tadi di Terminal Jepara. Ini dia, rombongan. Emang di situ tadi ada kantornya sih. Waktu saya naik travel sore tadi kelihatan. Dan ini Tugu Selamat Jalan. Udah mulai meninggalkan kota Jepara. Sayang ngembun nih, saking dinginnya. Jadi ini TV-nya udah nyala. Ini harinya bener, tapi tanggalnya salah. Tanggalnya salah, tapi harinya bener. Kita coba, di sini ada menu YouTube. Nah ini udah keluar, cuman nggak ada sinyalnya. Sinyalnya bisa disambungin sendiri di sini. Ada Bluetooth juga. Ini basicnya Android teman-teman. Mantap. Cuman saya nggak ada wifi-nya. Kita matiin aja. Ini sekarang jam 7:30. Bis sudah masuk lingkar Kudus. Ini kalau dilihat di map dia nggak masuk kota ya, cuman ngelingkar Kudus aja. Ya teman-teman, sekarang jam 19.50 udah nyampe Terminal Jati Kudus. Wah, ini baru pertama kalinya saya kesini. Di sini ada Kencanaku by Adi Prima. Ini diakuisisi Adi Prima Kencana ini ya. Ini ada yang Avante D2 tadi ketemu di Bang Sri. Ketemu lagi di sini, dan di sana ada grupnya Sahalah. Terus di sana kayaknya juga ada mungkin apa itu, Kalingga Jaya. Nah itu dia Kalingga Jaya. Ini bis yang saya naiki, mantap. Masuk lagi Bejeu. Avante juga ini, Scania K360. Wah, belum keturutan tuh, legend juga tuh. Padahal penumpangnya loh rame, tapi kok dijual kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Penumpang malam Senin loh, malam Selasa loh, rame. Jam 8:08 berangkat. Sekarang jam 20.34, udah mau masuk tol Demak. Udah di Demak, mau masuk tol.
Ini jam 21.33 sampai di Agen Kalibanteng. Agennya bareng-bareng sama banyak bis, Rimba, Sahala, terus Bar Solid, MJPM. Semuanya di sini. Ini persis di depan kantor City Trans. Itu kantor City Trans di situ. Kemarin yang sempat saya naikin dari Jogja ke Bandung. Ini ada juga Brata Yudhistira dari Jogja. Ternyata juga ngambil penumpang di sini dari Jogja dia. Ya teman-teman, sekarang jam 10:30. Makan dulu. Ini di RM Haji Subali KM 360, sama kayak City Trans, cuman City Trans tuh di situ ya, IHC itu ya, Haji Jantung. Nanti kita lihat menunya. Saya kemarin udah pesen di sate kambing, tapi tempatnya harus masuk dulu kayak gini tuh. Oke, sampai jumpa di meja makan. Nomor 2 sini Mas. Iya, makasih. Iya. Sip ya Mas. Jam 11:03 berangkat rest area. Istirahat 20 menit. Di sini ada pergantian driver.
Alhamdulillah teman-teman, ini jam 4.53 udah finish di Terminal Poris. Overall pelayanannya mantap banget, bisnya juga mantap banget, nyaman. Lanjut ke Bitung. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan nantikan terus perjalanan saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa.